Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget ya buat kalian yang sudah request banyak sekali teman-teman. Ini kolom komentarku dipenuhi banyak sekali requestan. Tapi ya kita akan bahas beberapa token yang udah teman-teman paling sering request. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau request silakan untuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau yang tokennya sama silahkan di like aja, nanti kalau yang paling banyak like-nya akan aku prioritaskan teman-teman. Jadi kita akan membahas kali ini dari Bang Koritz. Ini minta dibahas untuk koin WEX ya maksudnya. Jadi hari ini WEXP atau WEX itu diperdagangkan di kisaran Rp843. Kalau kita perhatikan, WEX ini merupakan sebuah token yang punya volatilitas yang lumayan signifikan ya. Hari ini dia masih bertahan di kisaran level tersebut di Rp843 dengan penurunan sekitar 0,11%. Tapi volume perdagangannya udah anjlok lumayan dalam sekitar 59%. Kalau kita lihat dari maksimum supply-nya untuk token WEX sendiri itu unlimited supply, artinya tidak ada batasan supply maksimum untuk token ini. Sementara yang beredar itu adalah sekitar 3,37 miliar WEXP token, teman-teman. Lalu apa sih WEX ini dan fungsinya untuk apa? Kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah sebuah token yang dibuat khusus ya, dirancang untuk membantu transaksi niaga yang lebih cepat dan juga sederhana dan juga lebih aman bagi semua pihak. Dari blockchain WEX sendiri itu menggunakan delegate proof of stake atau DPoS sebagai mekanisme konsensusnya yang sepenuhnya kompatibel sama EOS. Jadi sama blockchainnya EOS. Fitur custom dan juga mekanisme intensif yang dikembangkan oleh WEX dimaksudkan untuk mengoptimalkan utilitas blockchain, khususnya untuk digunakan dalam niaga L yang digunakan untuk mendorong pemungutan suara pada proposal. Nah, selain sebagai token intensif, ternyata WEX ini juga berfungsi sebagai salah satu fitur pemungutan suara atau yang biasa disebut sebagai Decentralized Autonomous Organization atau DAO. Nah, apa itu WEX? Ini penjelasan yang lebih lengkap, teman-teman. Jadi tujuan diciptakan WEX itu adalah sebagai utilitas untuk transaksi e-commerce, barang yang dijual secara digital ataupun fisik, dan juga cenderung lebih aman, mudah, dan juga ya menjangkau banyak sekali kalangan. Untuk mencapai visi ini, WEX menciptakan seperangkat alat berbasis blockchain yang bisa digunakan siapa saja untuk membangun aplikasi terdesentralisasi atau DF, NFT, dan juga exchange terdesentralisasi. Jadi WEX itu adalah singkatan dari Worldwide Asset Exchange. Semua layanan yang dimiliki itu dapat diakses oleh komunitas kolektor dan juga pedagang global. Oke, ini ada beberapa fitur yang mereka punya. Salah satunya WEX dan juga DeFi, penjelasan model tokenomic dari WEX. Dalam pengumuman baru-baru ini, WEX menyebutkan bahwa ia akan memiliki model tokenomic baru dengan harapan untuk memanfaatkan pertumbuhan popularitas dari NFT yang cepat dan juga industri keuangan terdesentralisasi. Jadi dia sudah kompatibel dengan beberapa jaringan seperti WEXP to Ethereum Bridge, kemudian juga ya jaringan ERC20 ya. Ya itu sih teman-teman kompatibelnya dia. Kemudian Guild and Hadiah WEX. Blockchain WEX itu berisi 21 guild WEX yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Ingat bahwa blok hanya dapat memproduksi setelah rantai mencapai batasan untuk mendapatkan hadiah. Hadiah diberikan tergantung pada jumlah blok yang dihasilkan oleh masing-masing guild WEX. Jadi guild WEX ini mungkin seperti kayak stakingnya dia ya, stakernya dia. Dimana kalau berhasil untuk memvalidasi transaksi itu akan dapat reward. Sama seperti bonus staking pada umumnya. Kemudian mereka juga menjalin kemitraan, teman-teman, dengan beberapa platform seperti barang virtual yang dapat ditukar dengan barang di dunia nyata, itu dari VIRL. Kemudian juga ada Vigo Skin, ini adalah item digital yang ada di permainan, kemudian juga NFT.
Dan juga ekosistemnya itu meliputi permainan di game yang berbasis blockchain atau Web3 game. Kemudian juga ada market NFT, kemudian juga mencangkup beberapa jaringan seperti Kyber, Bancor, Xsola, AM Token, dan juga yang lain sebagainya. Jadi ada banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan dari project ini. Nah, ini adalah website resminya, teman-teman, The Most Proven Web3 Ecosystem for Gaming and NFT. Jadi fungsi dari mereka yaitu adalah untuk memfasilitasi ya, lebih mudah lagi untuk memfasilitasi para gamers Web3 gaming platform. Kalau misalkan teman-teman main beberapa game ini, di sana berpeluang banget sebagai token wax ini ya. Token wax ini sebagai ibaratnya kayak hadiah atau reward gitu teman-teman dalam setiap permainannya. Kemudian mereka juga ini gamenya ya, namanya adalah apa nih, blockchain brawler. Nah itulah teman-teman. Ini gamenya yang tentunya kayak game Smackdown gitu, tipikal game Smackdown-nya. Kemudian juga ada NFT, ada VIP battle juga. Tapi ini masih coming soon, masih belum ada teman-teman. Masih berupa konsep. Kemudian dari produk yang lain, mereka juga kayak ada apa nih, desentralisasi untuk musik ya. Mungkin mirip kayak blockchain dari Audius. Nah, itu kan project Audius juga kurang lebih sama di bidang musik, teman-teman. Mungkin ada beberapa platform NFT juga yang mereka sedang kerjakan untuk saat ini. Ini beberapa gaming yang terkoneksi sama Wax, teman-teman. Ada Alien World, ada The Forge Arena, Spin Tycoon, Pixigon, dan juga ada Avalon, ada Air Planet, Splinterland, kemudian Acryptia, dan lain sebagainya. Itu sih teman-teman. Nah, sebagai sebuah platform yang berbasiskan dengan gaming, apakah teman-teman saat ini masih tertarik dengan gaming yang berbasiskan Web3? Di dalam bear market kali ini, kita sudah menyaksikan banyak sekali perusahaan gaming yang akhirnya gagal untuk berinovasi, terutama soal game Web3 mereka. Ada beberapa token yang juga jelas-jelas mengalami penurunan yang parah banget ketika bear market. Contohnya ya kayak Axie Infinity, even token-token metaverse yang besar seperti Sandbox, kemudian Decentraland atau mana pun juga mengalami penurunan jumlah user. Ya, jadi usernya menurun, harga tokennya juga turun. Masalahnya adalah apakah ini bakalan bertahan sampai bear market berakhir atau ini justru bisa menjadi sebuah kiamat untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Kita hanya bisa melihat bagaimana kenyataan akan berkata, teman-teman. Untuk saat ini kalau saya melihat sih posisi memang kebanyakan altcoin lagi pada rontok, pada turun ya. Di sektor apapun pada turun, salah satunya ya Wax juga. Secara teknikal Wax ini juga udah turun cukup dalam teman-teman. Dari bull market kemarin, kalau kita ukur itu udah turun sampai 96%. Tapi dalam jangka pendek ini memang ada kenaikan ya dari Wax. Kayaknya teman-teman yang request ini pasti kayak FOMO gitu nih. Wax kelihatan naik. Kalau kita ukur ini naiknya sampai 110% dalam beberapa hari, teman-teman. Puncaknya kemarin ya, volume pedagangnya sangat-sangat tinggi dan sekarang udah mulai masuk ke fase koreksi. Waduh, jangan FOMO ya di Wax, teman-teman. Kita akan lihat dulu dari sudut pandang yang lain. Dari pasar sendiri, Wax ini sudah bisa diperdagangkan di Binance, Bithumb, KuCoin, Bittrex, OKX, dan juga exchange yang lain. Jadi untuk likuiditas berarti nggak ada masalah sih untuk Wax sendiri ya. Mereka juga masih tetap untuk aktif di sosial media mereka, dan tentunya Wax punya potensi untuk kembali meramaikan bull run nanti. Semoga aja memang seperti itu. Kalau kita lihat lagi secara teknikal, teman-teman, Wax ini bergerak sideways ya, dengan level resistance di kisaran 0,08, dengan level supportnya ada di kisaran 0,04, dan posisi sekarang dia masih bergerak sideways aja, dan ini masih punya potensi, teman-teman. Saya rasa masih akan ada peluang. Wax sendiri juga udah naik lumayan signifikan di perdagangan tanggal 17 kemarin. Pergerakannya melonjak, tapi setelah itu juga pergerakannya menyentuh level resistance ya. Harganya justru malah terprosot turun. Mungkin wheels yang naikin udah pada taking profit. Jadi jangan FOMO, target saat ini untuk Wax adalah kembali balik ke level support kisaran 0,041.
level supportnya di sana, dan secara pergerakan ini juga masih cenderung dalam pergerakan yang bisa dibilang bearish ya teman-teman. Masih didominasi oleh bearish dengan Bitcoin yang masih tetap strong dan juga BTC dominance yang justru mengalami penguatan, sehingga karena Bitcoin dominance-nya naik, altcoin semuanya pada tertekan, dan ini membutuhkan kesabaran yang ekstra buat teman-teman yang mungkin sedang dalam proses trading. Ya gitu sih buat Wax teman-teman. Jadi menarik atau enggak sebuah token yang berbasiskan dengan gaming tentunya menarik kalau bull run. Kalau bearish seperti sekarang ya pergerakannya pasti akan cenderung mengalami koreksi sambil beberapa waktu mungkin akan ada manipulasi juga. Jadi saya rasa gitu sih buat Wax untuk saat ini. Teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.